واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء الآمنين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شهيد لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. اللهم صل وسلم محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini hari Senin yang kedua, tepatnya tanggal 15 Juli 2013
2024 bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 Hijriah. Berarti besok hari Asyura. Ya, besok hari Asyura. Rasulullah perintahkan para sahabat untuk puasa di hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Lalu para sahabat berkomentar kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innahu yawmun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara." Ya Rasul, Engkau perintahkan kami untuk puasa di 10 Muharram. Namun innahu yawmun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara. Namun pada hari itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sangat mengistimewakan hari tersebut, sangat mengagungkan hari tersebut. Mereka menjalankan ibadah puasa menurut cara mereka. Apabila Engkau memerintahkan kami untuk menjalankan ibadah puasa, berarti mereka dengan kami adalah sama. Lalu dijawab Nabi Muhammad SAW, "Fa idza kana al-'amul muqbil fa insyaallah sumna yawm at-tasi'." Apabila kita ketemu lagi tahun besok, maka kita akan puasa juga di tanggal 9 Muharram. Falam ya'ti al-'amul fil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum genap 1 tahun Rasul berkata seperti itu, hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah berpulang ke rahmatullah. Jadi Rasul tidak melaksanakan puasa hari Tasu'a sekarang, tanggal 9 hari Tasu'a. Namun perintah untuk menjalankan puasa hari Tasu'a tidak ada. Ya, kalau Rasul hidup pada tahun tersebut, di mana beliau mengatakan tahun besok insya Allah kita akan laksanakan puasa juga di tanggal 9 Muharram, maka Rasul pasti akan melaksanakan ibadah puasa pada tanggal 9 Muharram, yaitu hari Tasu'a. Ya, jadi sekarang puasa. Kalau yang belum niat, silahkan niat. Nggak apa-apa udah lewat subuh, karena ini puasa sunnah. Ya, dengan syarat dari mulai subuh tadi nggak makan dan minum. Ya, boleh niat puasa. Ya, aku niat puasa hari Tasu'a karena Allah Ta'ala boleh. Ya. Nah, besok yang ditinggalkan besok. Ya, tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Ya, hari Asyura jangan ditinggal. Ini puasa sunnah muakkad. Ya, sangat-sangat dianjurkan, ditekankan oleh Nabi. Ya, adanya cuma setiap tahun sekali. Ya, setiap tahun sekali. Kalau besok kita nggak puasa, kita nunggu lagi setahun lagi. Ya, Rasulullah ditanya bersama para sahabat tentang fadilah, keutamaan puasa hari Asyura. Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya orang yang puasa di hari Asyura menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa dia selama 1 tahun yang lalu. Ya, dosa-dosa kecil kita, dia selama 1 tahun akan hancur lebur, berguguran, ya, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan kita puasa pada tanggal 10 Muharram, yaitu besok. Ya, hari Asyura. Ya, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah puasa besok. Ya, kalau bisa hari ini juga puasa. Ya, hari ini juga puasa 9 dan 10. Bahkan saudara yang malam bilang hari tanggal 11, 9, 10 dan 11 Muharram. Gitu. Ya, jamaah sekalian, perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan program dari masjid yang
dikomandoi oleh PHBI. Dalam hal ini ketua PHBI-nya Habib Reza akan mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang seyogianya, yang biasanya kita ngadain Maulid setiap malam 12 Rabiul Awal. Setiap malam 12 Rabiul Awal. Namun lain satu hal, ini Maulid dimundurin 3-4 hari. Jatuhnya jadi malam Sabtu tanggal 20 September. Kalau nggak salah tanggal 16 sampai 17 Rabiul Awal. Jadi kita ngadain Maulid di masjid yang seharusnya yang biasanya malam 12 Rabiul Awal, kita ngadain malam Sabtu tanggal 20 September. Dalam pelaksanaan Maulid besok, insya Allah nggak ada penceramah. Jadi kagak ada yang ngasih mau'izah hasanah, nggak ada. Cuma sambutan mungkin dari masjid, ketua PHBI atau dari pejabat pemerintah. Dalam hal ini lurah atau camat nanti kita undang. Nah setelah itu, Kori Internasional, Ustadz Haji Muhammad ZK yang akan membaca Al-Quran. Nah setelah baca Maulid, sambutan, kemudian Ustadz Muhammad baca Al-Quran bisa 1 jam tuh beliau baca. Nah setelah itu doa penutup, makan-makan, jadi nggak ada ceramah. Mohon dimengerti pada jamaah sekalian. Namun yang udah biasa malam 12 Rabiul Awal kita ngadain Maulid, tetap kita ngadain juga pembacaan Maulid. Jadi dulu kita jamaah masjid habis sembahyang Isya, jadi jangan pulang dulu. Nah kita baca Maulid bareng-bareng sebagaimana udah jadi wirid kita. Baca Maulid di malam 12 Rabiul Awal. Kami mohon dukungan partisipasi dari antum semua. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan sukses, dan syiar Islam akan semakin nyata di kampung kita, kampung Tanah Rendah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, udah dapat semua ya? Kok? Kenapa? Ini buat perjalanan jauh. Oh, kan bagi-bagi. Ini bagi. Iya, ini bagi-bagi. Gratis lah. Hah? Ini bagi-bagi nih. Bagi-bagi. Iya, bagi-bagi. Iya. Bagi-bagi semuanya. Semuanya kasih. Udah semuanya dapat ya? Dapat ya? Ayo bagi-bagi semuanya bagi-bagi. Kalau saudaranya ada minta kasih aja, nggak apa-apa. Kasih. Ini fotokopi 100 biji. Kalau ada saudaranya mau minta, kalau saudaranya kasih ambil aja loh. Jangan kasih nilainya apa-apa. Biar rata makanya dibagi semuanya biar rata. Biar lagi nih. Masih ada. Kalau kurang besok mau saya fotokopi lagi. Lagi buat bininya kali. Saudaranya ambil aja kalau ilmu. Mama ada nggak kalau di situ? Yang nanya? Nggak ada. Udah semua ya?
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedikit pengulang tentang pelaksanaan sholatul musafir, ya, sembahyang orang yang berlayar. Yang berlayar ini bepergian jauh sejauh 82 km dihitung dari batas kota, ya. Jadi perjalanan tidak hanya untuk sesuatu yang wajib seperti perjalanan ibadah haji dan umroh, juga tidak juga untuk sesuatu yang disunahkan saja, sebagaimana kita tahu, ya, yang disunahkan seperti ziarah ke makam para wali. Ini juga berlaku untuk perjalanan yang diubahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita keluar, ya, dari Jakarta menuju satu kampung halaman yang perjalanannya lebih dari 82 km, kita boleh melaksanakan sembahyang qashar dan jamak. Namun perlu diketahui, sembahyang qashar berbeda dengan sembahyang jamak. Qashar beda, jamak beda, ya. Qashar, jamak. Namun keduanya bisa digabung. Ya, qashar, jamak. Namun keduanya bisa digabung. Nah, kalau perjalanan kita lebih dari 3 marhalah ya, 123 km, itu lebih afdal kita qashar. Ya, lebih afdal kita qashar. Namun kalau perjalanan kita di bawah 123 kilo, itu lebih afdal kita sembahyang tam atau sempurna. Kemudian masalah tentang jamak, ya, afdalan jamak atau enggak jamak, maka jawabannya afdalan kagak jamak, karena Imam Abu Hanifah melarang, ya, sembahyang jamak. Namun mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, membolehkan, ya, sembahyang jamak. Dan untuk digabung bisa jamak dan qashar dan jamak. Ya, Anda bisa lihat di lembaran yang dikasih tadi oleh Pak Andi, ya. Nah, ini Anda tulis niat puasa qashar jamak seringan mungkin, seringkas mungkin. Jadi nggak terlalu panjang lebar, ya. Nggak terlalu panjang lebar, jadi singkat aja, ya. Itu takbiratul ihram juga ada ilmunya. Nggak boleh lebih dari 7 alif. Kita takbiratul ihram nggak boleh panjang-panjang, nggak boleh. Ya, kalau kita takbiratul ihram panjang-panjang, itu nggak sah takbiratul ihramnya. Ya, cukup gosok, ta'arud, ta'ayyin, boleh masuk, udah cukup. Ya, kalau misalnya yang sunnah kita nggak kerjain, nggak apa-apa ya. Daripada panjang-panjang, namun keluar dari syarat mengucapkan takbiratul ihram, ya. Nah, niat sembahyang qashar dan jamak takdim, ya. Niat sembahyang qashar dan jamak takdim. Arti jamak takdim didahulukan. Zuhur asar dikerjain di waktu zuhur, maghrib isya dikerjakan di waktu maghrib. Itu jamak takdim. Niatnya pertama, usolli fardhu zuhri qasran wa jam'an lillahi ta'ala. Kelas begitu aja. Qasran wa jam'an. Saja pun sembahyang fardhu zuhur di qashar dan di jamak karena Allah Ta'ala. Ya, kalau kita udah menjadi musafir, kemudian mau sembahyang qashar jamak, ya niatnya usolli fardhu zuhri qasran wa jam'an lillahi ta'ala. Aku niat sembahyang fardhu zuhur di qashar dan di jamak karena Allah Ta'ala. Nah, setelah itu kita langsung sembahyang asar. Ya, niatnya usolli fardhu asri qasran lillahi ta'ala. Ada kata-kata jamak lagi enggak? Enggak perlu, karena di zuhur ini kita baca. Ya, jadi enggak perlu kata-kata jamak lagi, ya. Usolli fardhu asri qasran lillahi ta'ala.
Sahajaku sembahyang fardu asar dikosor karena Allah Ta'ala. Kemudian maghrib dan isya jamak takdim. Sembahyang isya ditarik di waktu maghrib. Niatnya usolli fardal maghribi jam'an lillahi ta'ala. Kosor enggak? Kagak, karena maghrib. Ya, usolli fardal maghribi jam'an lillahi ta'ala. Sahajaku sembahyang fardu maghrib dijamak karena Allah Ta'ala. Ya. Kemudian sembahyang isya usolli fardal isya'i qasran lillahi ta'ala. Sahajaku sembahyang fardu isya dikosor. Gak perlu ada kata-kata jamak lagi, karena di waktu maghrib tadi udah niat jamak karena Allah Ta'ala. Itu dia niat sembahyang kosor dan jamak takdim. Nah sekarang yang sembahyang kosor jamak takhir. Nah ini yang dilakukan oleh ulama-ulama sholihin. Setiap bepergian jauh, ya mereka melakukan jamak takhir. Ya jamak takhir. Niatnya gimana? Ya niat sembahyang untuk jamak takhir di waktu zuhur atau maghrib, kita niat menjamak sembahyang. Ya, di waktu zuhur, di waktu maghrib, kita niat menjamak sembahyang. Ya, kita pengen jamak takhir. Masuk zuhur, udah niat di dalam hati. Nawaitu takhir shalah. Aku niat mentakhirkan sembahyang. Nawaitu takhir shalah. Aku niat mentakhirkan sembahyang. Ya, itu dibaca di dalam hati di waktu zuhur, ame waktu maghrib. Jelas Pak ya? Ya. Kemudian masuk asar, nah kita sembahyang. Ya, boleh zuhur dulu baru asar, boleh asar dulu baru zuhur. Yang paling bagus zuhur dulu baru asar. Niatnya usolli fardhu zuhri qasran lillahi ta'ala. Aku niat sembahyang fardu zuhur dikosor karena Allah Ta'ala. Kok gak ada kata-kata jamaknya? Tadi di waktu zuhur kita udah niat jamak, jadi gak perlu lagi kata-kata jamak. Ya. Asar usolli fardal asri qasran lillahi ta'ala. Sahajaku sembahyang fardu asar dikosor karena Allah Ta'ala. Kemudian maghrib dan isya jamak takhir. Masuk maghrib niat nawaitu takhir shalah. Dalam hati aku niat mentakhirkan sembahyang. Ya, maghrib lewat deh. Masuk isya, maghrib boleh, baru isya dulu boleh, baru maghrib. Yang lebih bagus maghrib dulu baru isya. Niatnya gimana? Usolli fardal maghribi lillahi ta'ala. Sahajaku sembahyang fardu maghrib karena Allah Ta'ala. Gak perlu ada kata-kata jamak lagi, karena tadi di waktu maghrib udah niat jamak. Ya, itu siapa ya? Kemudian sembahyang isya, usolli fardal isya'i qasran lillahi ta'ala. Sahajaku sembahyang fardu isya dikosor karena Allah Ta'ala. Ya, catatan kalau kita jadi makmum pakai kata-kata makmuman atau jamaatan atau iktidaan. Ya, kalau misalnya jadi makmum sertakan kata-kata makmuman atau jamaatan atau iktidaan. Jelas Bapak? Ya. Nah, dalam hal jamak takhir, kalau kita kadang niat di waktu zuhur, kan tadi diperintahkan di zuhur kan niat nawaitu takhir shalah. Di waktu maghrib niat nawaitu takhir shalah. Kita kagak niat. Kita kagak tidak niat nih di waktu zuhur, kita kagak niat. Ya, ntar niatnya pas takbiratul ihram aja deh. Ya, kalau udah sembahyang asar, nah ini nggak sah, nggak bisa. Ya, kalau kita di zuhur kagak niat jamak takhir, maka sembahyang zuhurnya tidak lagi menjadi jamak, namun menjadi qadha. Kalau maghrib kita kagak niat jamak takhir,
ya, maka maghribnya tidak lagi dijamak namun menjadi qadha. Paham Bapak ya? Ya, kalau udah ada ilmunya, ya berarti boleh deh jalan-jalan deh ziarah deh, ya boleh deh silaturahmi deh, ya jajarin ilmu yang udah dapat, ya jajarin ilmu yang udah dapat. Nanti di bulan Oktober ada haul di Solo, ya silakan pergi tuh, nah pakai itu ilmunya, ya supaya kosarnya mana, ya. Kalau penjelasan kalau zohor bisa itu rasakan 4 rakaat. Kosong ini penjelasannya usul fardu zuhri kosron. Iya. Aku ditanya orang nggak paham, ini 2 rakaat 4 rakaat. Iya, kosor itu diringkas, ya kosor itu diringkas. Yang 4 rakaat menjadi 2. Ya, kosor itu artinya diringkas atau dipangkas. Yang 4 rakaat menjadi 2. Kata-kata rakaat ini nggak perlu lagi diucapin, karena yang namanya kosron itu udah pasti 2 rakaat. Ya, paham ya? Paham nggak? Kalau nggak paham ya, habis maghrib atau habis bayar subuh ya ngobrol. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Zidna ilma warzuqna fahma al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahuma fina wa la ma'ana sagiyan wa la mahruma. Allahumma la tada lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la jahilan illa 'allamta wa la maridan illa safaita wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ilman nafi'an, Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Namun kalau bapak-bapak umroh, haji, ya jangan dipakai nih. Ya jangan kita sembahyang kosong jamaah ya kan. Saya ya kalau kita ibadah umroh, ibadah haji di sono, ya jangan kita sembahyang di ringkes-ringkes ya. Normalin aja semuanya. Ya normalin 1 rakaat di Masjidil Haram balasannya 100.000. Ya. 1 rakaat di Masjid Nabawi balasannya 10.000. Ya kalau zuhur kita ringkas jadi 2 dapat 20.000 doang. Ya jadi dinormalin. Kalau umroh, kalau haji, sembahyangnya semuanya dinormalin. Nggak ada kosor, nggak ada jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.